negeri, jiwa raga kami. Bung, kalau ingin memperoleh keyakinan yang mendalam, tanyalah Pak Jokowi, Pak Presiden. Pasti beliau itu dalam hati artinya tidak dikatakan, menjadi janji setia, menjadi komitmen politik, menjadi cita-cita bagimu negeri, jiwa raga kami. Saya mengatakan bagimu negeri, jiwa raga kami, beda sedikit pelaksanaan teknisnya, beda sedikit makna politik maupun kebudayaannya. Pak Jokowi bicara bagimu negeri, jiwa raga kami, utuh Bung, karena beliau presiden. Bagimu negeri, jiwa raga kami, itu tidak pernah muncul dalam mimpi beliau. Beliau tidak pernah mimpi-mimpi yang ya begitulah, yang ada dalam keinginan yang diredam dalam jiwanya. Tidak keluar dalam mimpi, Bung. Apa sebabnya? Sebabnya beliau merumuskan apa yang menjadi yang merupakan dorongan hati. Belum merumuskan apa yang merupakan impian besar, cita-cita besar, gagasan besar. Dirumuskan, Bung, menjadi apa? Dirumuskan menjadi agenda nasional. Pak Jokowi merumuskan apa yang terbetik dalam hati, apa yang muncul sistematis atau tidak sistematis dalam benak, dirumuskan dulu supaya menjadi sesuatu yang sistematis. Artinya apa, Bung? Ya artinya Pak Jokowi hidup dalam agenda. Kalau sesuatu telah menjadi agenda itu apa, Bung? Apakah agenda itu Bung, sesuatu perjuangan yang melibatkan beliau dan seluruh staf? Iya jelas, tapi itu tidak cukup. Agenda beliau itu juga melibatkan, memberi peran. Seluruh rakyat diberi peran semaunya masing-masing loh, Bung. Bukan dijatah-jatah kamu harus ini, padahal penjatahan itu tidak tepat. Seseorang yang kemampuan pokoknya itu berada di wilayah ekonomi, yaitu bagian dari microfinance, kerja di bidang itu lalu diberi peran politik, nggak cocok. Dan Pak Jokowi tahu tidak begitu. Sebagai presiden beliau mempunyai inspirasi, selalu connect dengan jiwa rakyatnya. Kalau sudah dibilang, Bung, beliau ini hidup dalam agenda, itu artinya tidak hidup dalam bayangan mimpi-mimpi. Yang puas, malamnya mimpi, paginya bergembira. Mimpi adalah mimpi. Kalau dibandingkan secara langsung dengan agenda nasional
itu datangnya dari gagasan Pak Jokowi. Itu datangnya dari kemampuan beliau berpikir kontemplatif. Agenda itu mesti apa? Ya rakyat dibikin makmur. Rakyat dibikin makmur. Tidak ada lain. Lalu kalau ada barang dagangan internasional kita yang sudah menjadi tradisi masa lampau, barang-barang hebat itu dijual dalam bentuk mentah, sebagai barang mentah, raw materials, harga murah. Pemikiran kontemplatif beliau sebagai seorang pemimpin bangsa yang komitmennya membuat rakyat makmur. Membuat rakyat makmur, dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Maka beliau tiba-tiba tahu, tidak perlu diberitahu oleh otoritas di kiri kanannya. Beliau tahu, tidak boleh diteruskan. Ini dulu kebijakan yang salah. Apakah beliau menyalahkan yang dulu? Tidak. Beliau tidak pernah menyalahkan orang. Kebijakan, yang dulu ya dulu, sudah. Dulu keliru, ya sekarang dibetulkan. Tidak perlu nyinyir, nyala-nyalain. Dulu keliru, sekarang dibetulkan. Ya dibetulkan untuk apa? Mari kita jual. Dengan setelah menjadi bahan matang, sudah menjadi produk jadi. Produk tinggal konsumsi. Minimal ya produk setengah jadi, itu harganya Bung. Harganya Bung. Jangan tanya, saya bukan ahli ekonomi dan saya tidak suka berpikir tentang perdagangan, tentang angka-angka, duit-duit. Angka nggak penting bagi saya, yang penting duitnya. Begitu Bung. Lalu rakyat dimakmurkan dengan kebijakan perdagangan, kebijakan politik luar negeri. Oh, kebijakan perdagangan global. Iya, Bung. Diserang oleh negara lain, serang, lawan, hadepin. Karena aku ini representasi dari republik. Aku ini representasi orang yang berada di garis depan untuk menjaga. Menjaga apa? Oh, beliau disebut petugas partai, Bu. Kata petugas itu selesai pada dirinya. Cukup kita pahami. Tapi barangkali kalau diganti kata lain atau dilengkapi lah. Kadang-kadang disebut petugas, kadang-kadang disebut mandataris. Presiden Jokowi mandataris partai. Orang yang mendapat mandat. Mandat itu tanggung jawab, mandat itu tugas-tugas. Apa bedanya dengan petugas? Sebagai mandataris partai politik, beliau menjunjung perjuangan dan kiblat politik partainya. Makmurkan rakyat. Itu yang berdegup dalam hati, yang berdegup dalam jiwa, dan yang selalu memberi pencerahan. Pemikirannya beliau sendiri. Sebenarnya beliau yang mencerahkan pikiran. Beliau sendiri. Fight, Bung. Fight. Inilah pemimpin. Hidup dalam program. Jadi ini tema besar omongan kita ini. Presiden Jokowi hidup dalam program. Program, bukan mimpi ya, Bung. Bukan mimpi. Banyak orang menyatakan mari kita bermimpi begini. Tidak. Jangan bermimpi, rumuskan dalam kebijakan-kebijakan. Rumuskan kebijakan pada tingkat menteri seperti apa. Kebijakan pada tingkat-tingkat gubernuran dan tingkat wali kota dan seterusnya seperti apa. Lalu kebijakan pada tingkat presiden, the highest level of the leader. Iya, Bung. Pemimpin tertinggi punya kebijakan, dan itu yang terbesar. Dan itu kiblat bagi seluruh rakyat, bagi seluruh pejabat negara. Kiblat. Rakyat juga begitu.
Bung tadi rakyat yang bisa melibatkan diri dalam microfinance itu, wah itu mentereng-mentereng. Mereka mentereng, Bung. Itu perwujudan dari komitmen beliau yang hidup dalam program. Presiden Jokowi hidup dalam program. Tiap saat itu program. Tiap saat tidak menjadi diri sendiri, Bung. Beliau juga tahu ada baiknya lah kalau hari-hari tertentu itu hidup untuk dirinya. Sebagai seorang pribadi bernama Pak Joko Widodo, punya cucu Jan Etes, wah punya anak-anak yang keren-keren, punya istri yang begitu setia, yang begitu loyal, mendampingi. Bung, kalau bisa hidup begitu-begitu, itu mentereng sekali. Tapi Pak Jokowi kelihatannya amat jarang. Jadi yang ada dalam hidupnya sehari-hari itu program. Karena program itu begitu real dalam benak, begitu real dalam jiwa, mana bisa, Bung, itu menjadi barang mimpi, tidak bisa. Presiden tak usah mimpi dalam masa tidur. Tidurnya untuk istirahat, jangan untuk mimpi. Mimpi itu untuk harian, mimpi itu untuk program. Dan tokoh-tokoh lain yang melawan kebijakan beliau, termasuk kebijakan memindahkan ibu kota, Bung. Itu bagi kita semuanya yang melek sedikit sejarah, melek sedikit politik, itu kan bukan urusannya Pak Presiden sebagai pribadi maupun sebagai presiden. Bukan, itu urusan masa lampau, itu agenda, itu sisa perjuangan yang belum sempat diwujudkan oleh Bung Karno, tapi Bung Karno punya agenda dan agenda itu ditulis dan Presiden Jokowi membaca. Ada gagasan semacam ini yang di tangan presiden berlalu sebagai angin, bertiup dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pak Jokowi tidak bikin angin, Bung. Pak Jokowi membawa apa yang dalam impian itu, to bring the whole agenda into being. Bringing all the old agenda into being, into reality. Ya begitu ya, keren lah Bung Pak Jokowi itu. Saya gembira. Kalau beliau tertawa itu, tertawanya lepas, Bung. Enggak seperti orang-orang lain lah, tertawa tapi sebenarnya menangis. Banyak tokoh-tokoh kita itu, Bung, antara tawa dan tangis itu berdekatan jaraknya. Tapi Pak Jokowi yang bekerja, yang mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara, itu ada momen ketika ketawa itu ya ketawa betulan, Bung, ketawa betulan. Mari kita ketawa bersama Pak Jokowi, mari kita perhatikan Presiden Jokowi hidup dalam agenda. Nah, ini tema pokok, itu pokok-pokok persoalan, itu judul dialog, judul pembicaraan kita hari ini. Mari kita ketawa bersama Pak Jokowi, Presiden yang hidup dalam agenda. Salam, Bung. Salam, terima kasih banyak.